Shalom para wanita yang dikasih Tuhan. Hari ini kita akan mau bersama memasak ya. Masakan hari ini namanya oyakodon atau oyakodon gitu ya. Nah, satu masakan yang simple, mungkin bahasanya asing karena memang dari Jepang gitu ya. Tapi sebagai ibu Indonesia, saya rindu berbagi resep ini dengan bahan yang ada yang kita punya biasa sehari-hari di rumah. Jadi nggak perlu repot memasak oyakodon mikirin harus beli A, B, C gitu ya. Jadi sebuah resep yang sudah dimodifikasi ala Indonesia. Mudah-mudahan dengan penyajian hari ini setiap kita bisa memberikan yang terbaik tetap untuk keluarga kita. Oke, bahan-bahan yang kita perlukan ada di samping kanan saya. Izinkan saya untuk memperkenalkan dulu, ada minyak wijen ya. Lalu ada kecap asin. Lalu ada gula. Ada arak masak dan juga kaldu jamur ya. Ini yang akan kita pakai menjadi perendam bagi masakan kita ya, atau marin. Lalu nanti akan ada bawang bombay, ada daun bawang atau daun pre, dan yang utama adalah ayam, dan nantinya akan ditutup dengan telur ya. Nah, ibu-ibu, hari ini saya akan langsung memasak 4 porsi yang kemudian akan kita sajikan. Tapi saya hanya akan memberi contoh untuk 1 porsi gitu ya. Jadi ada beberapa bahan yang sudah saya campur, misalnya contoh kayak daun pre udah saya potong, bawang bombay, ayam, lalu ada merinnya gitu ya, yang kita pakai untuk merendam atau untuk memasak, menimbulkan harum dari aroma ini ya. Nah, saya akan memulai dengan memotong ayam. Untuk 1 porsi dibutuhkan ayam kurang lebih 150 gram ayam. Kita akan memotong demikian. Ibu-ibu, 1 paha ini ya. 1 paha kita bisa bagi 4. Kita bagi 4 ya. Nah, pindahkan dulu ini ya, biar ibu bisa lihat. Lalu kemudian setelah kita bagi 4, kita potong berbentuk jadu. Ukurannya kurang lebih, saya rasa ibu-ibu atau para wanita semua udah kurang lebih mengerti ya. Jadi tidak usah, jangan terlalu kecil tapi jangan juga terlalu besar. Kenapa jangan terlalu kecil? Takutnya kekenyalannya jadi hilang kalau terlalu kecil ya. Ini kita masukkan ke sini ya. Ini tadi saya udah potong, untuk nantinya kita akan memasak untuk 4 porsi. Berikutnya adalah bawang bombay. Dipotong seperti biasanya, jangan terlalu tebal, dan iris agak tipis. Untuk 1 porsi cukup menggunakan separuh bawang bombay. Kalau bawang bombay itu sedikit besar, tapi karena ini ukuran kecil, jadi saya akan pakai semua saja untuk disajikan. Kalau nggak suka bawang bombay bagaimana gitu ya? Mungkin ada yang bilang begitu tuh. Nah, bawang bombay kalau tidak suka pakai bawang merah tidak apa-apa. Bawang bombay tidak bisa diganti dengan bawang putih karena memiliki rasa yang hampir mirip kepada bawang merah, yaitu ada rasa manis ya. Nah, ini diginiin ya ibu-ibu, diuraikan. Jadi di tengah-tengah masa pandemi ini, ketika kadang kita bingung karena harus makan di rumah saja, mengurangi membeli makanan di luar, kita bisa mengkreasi ya beberapa masakan yang ada di luar tapi berbahan Indonesia. Nah, ini berikutnya. Ibu-ibu untuk memotongnya, ibu-ibu bisa menggunakan berbagai cara tergantung selera atau waktu yang ibu-ibu punya. Kadang-kadang kalau cepat kita bisa cet gitu ya. Ini karena ada waktu, kita agak miringkan. Nah, untuk 1 porsi kita cukup mengambil 2. Kalau ini besar cukup 1 dan tidak perlu sampai ke bawah ya. Jadi cukup setengah, separuh. Kita bersyukur di Indonesia yang namanya
daun pre cukup banyak dan dalam keadaan yang seger-seger ya. Nah, udah selesai. Kita gabungkan dengan yang tadi. Oke. Sudah selesai. Oke. Nah, berikutnya lagi yang perlu kita siapkan telur. Telur setiap porsi boleh 1, boleh 2. Kalau yang suka telur boleh 2. Untuk menambah juicy-nya kita juga boleh menggunakan 2. Kalau ada yang bilang, kebanyakan kolesterol takut gini gitu, 1 juga nggak apa-apa ya. Nah, ini yang perlu diketahui, untuk mengaduk telur tidak boleh mengaduk seperti kita akan membuat telur dadar. Cukup dengan menggunakan sumpit, kita coba mencampur antara kuning dan putih, tapi kita harus membiarkan putihnya tetap terlihat, gitu ya. Jadi kalau untuk membuat telur dadar, kita akan mengocok sampai tercampur dengan baik. Ini nggak perlu sampai dengan begitu, ya. Cukup begini, oke? Saya juga sudah menyiapkan untuk yang lainnya, ya. Oke. Nah, berikutnya saya akan membuat menu yang untuk 1 porsi ya. Pertama minyak wijen. Minyak wijen kita hanya membutuhkan 1 sendok makan. Ya. Berikutnya kecap asin. Nah, ini butuhnya agak lebih ya. 2 1 sendok, lalu arak 2 sendok makan juga. 1, 2. Dan yang terakhir kaldu jamur ya. Jadi ibu-ibu yang takut nggak mau makanan pakai micin, nggak mau pakai penyedap, nggak mau, kaldu jamur menjadi solusi ya. Memang kalau harga lebih mahal, tapi secara kesehatan dan bagi ibu-ibu yang memperhatikan hal itu atau yang mengutamakan itu, ini menjadi sebuah solusi. 2 sendok makan. Nah, kita akan lanjut ya ibu-ibu. Nah, berikutnya kita akan jangan dulu nyalakan api. Pan ini harus dalam kondisi yang cukup cool atau cukup dingin ya. Nah, kita akan memasukkan kecap, minyak wijen, gula, kaldu jamur, dan yang terakhir arak masak ya. Semuanya dapat diperoleh di supermarket. Nah, ini kita akan aduk. Karena hari ini walaupun tadi saya menyajikan untuk 1 porsi, tapi kita akan membuat 4 porsi. Jadi saya sudah sempat mencampurkan bahan yang sama yang baru saja kita campur ke dalamnya. Akan menaruhnya di sini ya. Ini dicampur ibu-ibu ya, sampai tercampur dengan baik. Sudah tercampur dengan baik. Berikutnya kita akan menaruh yang namanya ayam. Daging ayam ya. Nah, ayam yang saya gunakan adalah bagian paha. Kenapa mengambil bagian paha? Bagian paha memberi rasa juicy dibandingkan bagian dada ya. Mungkin kalau bagian dada lebih dibutuhkan untuk ayam sisir dan lain sebagainya ya. Nah, kalau ini saya menyarankan untuk kita menggunakan paha, dan memang resep aslinya juga gitu ya. Kita akan menyalakan. Apinya tidak boleh terlalu besar. Kita akan membiarkan ini selama kurang lebih 3 menit. Nah, ini keadaan setelah 3 menit ya. Nah,
kita bisa mengaduk sedikit ya. Kita aduk, jangan aduk yang gini ya. Kita aduk dengan pelan. Oke. Nah, kemudian sekarang saatnya kita menaruh bawang bombay di atasnya. Bawang bombay ini memberikan rasa yang manis pada masakan kita ya. Ibu-ibu, kalau ibu-ibu perhatikan ada tulisan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan ya. Artinya kalau kita mau mencoba untuk belajar memasak, memberikan yang terbaik bagi keluarga, Tuhan yang menolong kita. Oke? Sini, sini, ya, ya. Menambah rasa dan mempercantik penampilan, maka ada daun pre. Nah, tulisan mangkonya, berbahagialah mereka yang mengandalkan Tuhan ya. Artinya kita masak pun kita harus menyertakan Tuhan ya. Karena Tuhan mau kita menjadi anak-anak Tuhan yang selalu tampil baik dan mempermuliakan nama Tuhan. Nah, ini dulu ya supaya cantik. Kita singkapkan sedikit nanti untuk di atas, paling atas. Oke, kita tutup kembali dan jangan lupa hitung waktunya buat timer 8 menit. Kita akan membuat 8 menit. Oke? Nah, para wanita, ini kemudian menjadi ini yang terjadi setelah 8 menit ya. Sudah kita melihat sudah mulai layu dan sudah mulai tercampur. Dan dengan perlahan seperti yang tadi saya contohkan, ingat mengaduk telurnya jangan diaduk tapi cukup pelan dengan sumpit. Nah, kita akan menaruh di beberapa bagian karena kita membuat 4 porsi, kita menaruh di 4 porsi. Seperti begini ya. Nah, oke, 1, 2. Kalau ibu-ibu pengen membuat 1 porsi saja, gunakan pan yang lebih kecil ya, supaya dengan hasil yang lebih maksimal. Karena zaman sekarang anak-anak kita itu sangat mementingkan penampilan ya, dibandingin rasa kadang-kadangnya, tapi kita mau kasih rasa yang baik dan penampilan yang baik. Kita masih kurang 1 porsi lagi dulu, saya pecahkan dulu. Membagi menjadi 4 porsi. Nah, ibu-ibu memang kalau membuat ini satu kuncinya juga, walaupun cepat tapi juga harus sabar. Kita tutup dan kita membiarkan telurnya matang dengan perlahan. Bagi ibu-ibu yang anaknya suka telur yang setengah matang atau telur yang masih kelihatan gitu ya, kuning-kuningnya gitu ya, yang belum matang, boleh disingkat jadi 2 menit juga boleh gitu ya. Tapi intinya kalau kita mau membuat yang matang, kita akan membuat 3 menit ya. Saya menyetingnya menjadi 3 menit. Ya, inilah penampilan setelah 3 menit. Jadi kita bisa mematikan api. Ingat, selama memasak, api tetap dalam keadaan yang kecil. Tidak usah terlalu kecil, tapi tidak boleh terlalu besar. Nah, inilah penyajiannya. Ya, saya berharap kita bisa melihat semua. Dan kita akan membagi menjadi 4 porsi, ibu-ibu ya. Sebenarnya kalau ibu-ibu mau sedikit repot buat masing-masing 1 porsi bagus ya ibu-ibu ya. Tidak apa-apa, saya mencontohkan untuk kita yang mungkin semi-semi sibuk. Ini nasi sudah saya siapkan, nasi tidak perlu apa-apa. Kita langsung mengambil dan kita menyajikan di atasnya. Oh, ya. Jadi kita memberikan sedikit kuah sehingga ada kejutan bagi mereka ketika mereka makan ini nanti ya. Berikutnya porsi yang kedua. Ini seperti makanan restoran ya ibu-ibu ya, tapi kita tidak perlu mengeluarkan uang terlalu banyak. Dimakan dalam keadaan hangat lebih baik karena sudah tercampur dengan
Nah, ibu-ibu, inilah makanan kita pada hari ini atau menu kita, yaitu oyakodon ya. Selamat menikmati, kiranya bisa menjadi berkat. Dan ingat, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kalau kita mau berusaha. Berbahagialah mereka yang apa? Yang boleh percaya kepada Tuhan ya. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.